Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Imamah dengan NIM 432200100204. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Rika. Di video ini saya sudah menyiapkan satu PPT, yaitu penjelasan tentang kondisi perekonomian di Indonesia. Di sini saya mempunyai 5 pembahasan, yaitu pembahasan yang pertama ada konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah dari UMKM sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Yang kedua, masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah ini dan UMKM. Kebijakan apa yang dilakukan dari pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut. Dan yang ketiga itu berikan penjelasan tentang kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna percepatan pembangunan struktural di Indonesia. Yang keempat, itu membahas tentang kaitkanlah hubungan kebijakan percepatan pembangunan tersebut bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Dan yang kelima itu identifikasi tantangan dari hambatan di masa yang akan datang dan apa solusi dari Anda sebagai SDM yang berada di dalam persaingan global saat ini. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah dan UMKM sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Yang pertama itu ada otonomi daerah. Konsep dari otonomi daerah mempunyai beberapa asas, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan yang dimana ketiga asas tersebut telah dilimpahkan kepada daerah otonom. Dan tujuannya agar dapat membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun kerjasama antar daerah. Daerah pun bisa meningkatkan tuntutan rakyat agar bisa mengembangkan daerahnya di tengah proses demokrasi yang sangat pesat saat ini. Namun, pada dasarnya negara kita ini masih berprinsip dan merintik beratkan pada konsep sentralistik yang terpaku terhadap pemerintahan pusat, yang dimana hal itu dapat berpengaruh dalam percepatan pembangunan daerah yang ada di Indonesia, yang berakibat pelaksanaan konsep desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak efektif dan efisien. Selanjutnya itu ada UMKM, di mana konsep UMKM sejak Februari 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mencanangkan kebijakan program aksi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdaya UMKM. Berdasarkan dengan kebijakan program tersebut, tahun 2005 dicanangkan sebagai Tahun Keuangan Mikro Indonesia atau TKMI. Dan tujuan berdasar dari program kebijakan tersebut adalah untuk menurunkan angka pengangguran dari 9-10% jumlah penduduk menjadi kurang dari 6%, serta mengurangi jumlah orang miskin 15,97% menjadi 8,2% dalam waktu 5 tahun pemerintahannya. Tujuan kebijakan dari konsep pengembangan wilayah terpadu dengan melalui program Gerakan Sarjana Pulang ke Desa adalah untuk ikut memberdayakan keberadaan UMKM yang sebagian besar berada di perdesaan. Sasaran dari konsep kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan yang fundamental di atas, yakni melalui upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sekaligus mencapai pemerataan pembangunan antar daerah. Melalui konsep ini diharapkan dapat tercapai keseimbangan pembangunan antara pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan pemerataan antar daerah di Indonesia. Pembahasan yang kedua, saya akan membahas tentang masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah ini dan UMKM. Kebijakan apa yang dilakukan dari pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, masalah dari otonomi daerah. Permasalahan dalam pembangunan nasional Indonesia yang tidak dapat dihindari adanya jurang antara si kaya dan si miskin, sehingga kesejahteraan yang diharapkan tidak dapat tercapai. Hal ini karena akibat terbatasnya peraturan pelaksanaan sebagai juklak dan juknis, serta akibat asas-asas otonomi daerah diabaikan dapat menghambat usaha pembangunan di daerah.
Dan cara mengatasinya yaitu setiap daerah harus memiliki peraturan daerah yang mengatur mengenai kerjasama pembangunan antar daerah sebagai landasan norma dalam melaksanakan kerjasama daerah. Selain pembangunan kerjasama antar daerah, juga dapat dirintis kerjasama daerah dengan luar negeri. Selanjutnya itu ada UMKM, di mana masalah dari UMKM yang paling utama dan pertama yang sering menjadi kendala keberadaan UMKM adalah rendahnya pangsa pasar dan juga modal usaha para perintis UMKM. Dan cara mengatasinya yaitu melihat kenyataan itu, maka kebijakan pemerintah dalam memberdayakan UMKM melalui bantuan modal usaha dan perlu dikaji lebih lanjut terkait pembelajaran para perintis UMKM terkait pemangsa pasar masyarakat. Selanjutnya pembahasan yang ketiga itu berikan penjelasan tentang kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna percepatan pembangunan struktural di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah serius dalam menangani permasalahan perekonomian sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Pemerintah merancang berbagai kebijakan fiskal untuk mendukung keberlangsungan perekonomian Indonesia. Salah satunya dengan melancarkan revolusi anggaran demi memprioritaskan segala pengeluaran yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada pemilik badan usaha agar tetap mempertahankan dan mengembangkan usahanya di tengah pandemi. Salah satu caranya adalah pengurangan beban pajak secara bertahap. Pemerintah pun menunjukkan kepemihakannya kepada sektor usaha mikro kecil menengah atau UMKM dengan pemberian insentif lewat beberapa peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Tak hanya itu, masyarakat yang perekonomiannya terdampak pandemi juga diberikan beberapa insentif pajak dan bantuan sosial kepada masyarakat. Dan yang keempat itu pembahasan tentang kaitkanlah hubungan kebijakan percepatan pembangunan tersebut bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Dengan demikian, hal-hal tersebut dapat membuat Indonesia bertahan di tengah gempuran krisis ekonomi dengan mempertahankan badan usaha, menurunkan pajak, dan memberikan UMKM bantuan agar terus dapat bersaing oleh pasar dan mengembangkan ekonomi negara. Dan pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang kelima yaitu identifikasi tantangan dan hambatan di masa yang akan datang dan apa solusi dari Anda sebagai SDM yang berada di dalam persaingan global saat ini. Sumber daya manusia merupakan penggerak roda pembangunan. Jumlah dan komposisinya terus berubah berkaitan dengan proses demografi. Dunia bisnis akan semakin berorientasi global, terlebih lagi jika implementasinya perdagangan bebas menjadi kenyataan. Kompetisi akan menjadi semakin ketat dan tuntutan dunia akan meningkat. Maka dari itu, SDM akan mendapatkan tantangan baru seperti yang pertama itu bisnis baru akan banyak muncul. Maka solusinya itu berusaha membuat inovasi bisnis atau membuat bisnis yang sama namun dikombinasi dengan inovasi-inovasi yang menarik. Yang kedua itu produk pesaing luar negeri semakin banyak, di mana solusinya itu meningkatkan branding produk dalam negeri semaksimal mungkin atau membuat strategi pasar yang baik. Dan yang terakhir itu banyak perusahaan yang gulung tikar, yang dimana solusinya itu mengevaluasi kesalahan-kesalahan perusahaan sebelumnya, kemudian membuat strategi apakah perusahaan tersebut bisa diterapkan kembali atau tidak. Baik, sekian video presentasi saya tentang kondisi perekonomian di Indonesia. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.